Kali ini kita akan coba praktekin gimana cara kita membuat website menggunakan salah satu CMS yang sangat populer, yaitu WordPress. Ada banyak CMS yang bisa dipakai, salah satunya WordPress, kemudian ada juga Joomla, ada juga Blogspot yang dari Gmail kan, kemudian ada juga macam-macam. CMS sendiri itu apa? Nanti bisa di search secara tersendiri ya, di googling aja di internet apa itu CMS, kemudian ada CMS apa aja yang bisa dipakai, kemudian kenapa milih WordPress. Kalau menurut saya sendiri karena WordPress ini paling banyak dan paling mudah. Ya sebenarnya yang lain juga mudah, cuman tergantung kita cara membiasakan dirinya aja. Hanya saja karena komunitasnya WordPress ini sudah banyak, jadi banyak yang bisa kita pakai karena banyaknya komunitas yang sudah mengembangkan plugin atau template-nya. Kita tinggal search aja WordPress dengan kata kunci WordPress, nanti akan muncul di sini WordPress, tapi juga di bawahnya ini ada WordPress.org. Jadi mana yang mau kita pakai? Bedanya antara yang .com sama yang .org sederhananya tuh gini. Kalau misalnya kita mau membuat website tanpa harus mengeluarkan uang sama sekali, yaitu sifatnya gratis, kita bisa pakai yang dari WordPress.com. Jadi itu infrastrukturnya itu kayak kebutuhan server, domain. Nah itu sudah disediain dari si WordPress.com ini. Ini kalau kita lihat dari paket harganya ada gratis nih, bisa dipakai. Tapi kalau kita bikin website yang ada di WordPress.com ini, kita tuh punya keterbatasan. Kalau kita pakai yang gratis ya, kita punya keterbatasan, nggak bisa nih kita pakai atau nambahin plugin atau ganti template. Jadi udah ada sekedarnya gitu aja. Kalau kita mau bisa sampai mengcustom mengganti template, menambah plugin yang kita butuhkan, itu kita harus bayar. Nah ini sifatnya per bulan. Ini sekitar 400.000 atau 450 ya. Ya intinya kita harus bayar lah. Di sini sifatnya per bulan. Kenapa? Karena kita udah make hostingnya mereka, hosting dan domain mereka. Contohnya kalau saya dulu kayaknya pernah buat Surya Guntur. Ini awal-awal belajar dulu WordPress.com. Ini contohnya. Ada nggak ya? Oh ya masih ada. Jadi gini, kalau misalnya kita mau bikin, kita sifatnya hanya sebatas bisa kita bikin seperti ini. Dan kita memposting artikel-artikel. Ya intinya website kita jadikan sebagai untuk blog, untuk berbagi apa yang informasi yang mau kita bagikan gitu ya. Tahun 2015 udah lama banget. Jadi kita tidak bisa mengcustom kalau kayak misalnya merubah bawahnya, footernya itu mau diganti tulisannya atau dibuat custom seperti ada gambar-gambar yang lain, itu agak kesulitan karena kita memang punya terbatas ya kalau kita pakai yang WordPress.com. Ya itu tadi kemudahannya, kita gratis kan. Hanya saja kita nggak bisa leluasa untuk mengcustom si website yang barusan kita buat. Kemudian untuk yang WordPress.org, kalau kita mau mengcustom secara luasa, kita bisa pakai yang WordPress.org. WordPress.org ini adalah website yang menyediakan resource-nya, aplikasi CMS ini bisa kita download, tapi kita harus menyediakan server sendiri, domain sendiri gitu ya kan. Hosting itu nanti kita pakai untuk nyimpen si file-file kita lah, file programnya, gambar-gambar, foto, video, atau file-file yang lain. Untuk sekarang kita akan praktekin installnya itu atau membuat websitenya itu secara offline, jadi di komputer kita sendiri tuh. Itulah kenapa kemarin tuh kita sudah menginstal yang namanya SAMPP ya. Ini pengganti hosting lah, yang kita bisa jadikan SAMPP ini sebagai alat bantu untuk membuat website atau membuat sistem di dalam komputer kita sendiri. Jadi nanti kalau sudah selesai, udah final di laptop kita, udah bisa di running, di jalan, baru kita online kan tuh ke hosting dan domain. Oke, kita akan download dulu. Pastikan di .org ya. Kalau yang .com tadi, kita di sini mau bikin websitenya yang nantinya hasilnya ya kurang lebih seperti inilah. Intinya kita punya keterbatasan lah untuk mengcustom website yang tadi kita bikin menggunakan domainnya WordPress.com. Tapi kalau kita membuat website yang menggunakan CMS WordPress ini, kita download di .org. Kita bisa langsung gunakan WordPress untuk mendownloadnya. Jadi kita agak scroll ke bawah. Di sini ada yang target Z sama yang zip. Saya pakai yang ini ya. Langsung aja download. Kita simpen. Saya simpen di
apps aja deh. Kemudian start download. Kalau sudah open folder, ini udah bisa kita close. Songin aja dulu. Karena kita udah punya SAMPIP-nya, kita tinggal jalankan aja Apache dan MySQL untuk database-nya. Nah, ini tadi kita akan copy ke dalam local list C, SAMPIP, kemudian folder htdocs. Jadi akan kita simpan di sini nih. Kalau sudah kita pindahkan kemari, kita tinggal ekstrak. Oke, setelah berhasil diekstrak, kita akan lihat atau kita akan punya di sini folder WordPress. Kalau kita lihat di isinya itu ya seperti ini aja ya. WP admin, konten, include, dan seterusnya. Nah, jadi ini udah bisa kita akses sih, tapi sebelum itu ini akan kita rubah dulu nama foldernya. Sebenarnya kalau nggak kita rubah bisa-bisa aja. Oke, SAMPIP-nya udah dijalankan, kita bisa jalankan apa kita panggil di sini localhost. Ini nama foldernya WordPress. Oke, ini udah bisa diakses. Jadi ini bisa kita lanjutkan untuk instalasinya, tapi saya maunya nama foldernya atau untuk mengaksesnya nanti biar gampang itu nggak WordPress. Jadi kita akan rename dulu foldernya. Misalnya kita akan bikin Surya Guntur. Mau dibikin .com itu juga boleh sih, nggak masalah. Jadi ini kalau misalnya di refresh sudah jelas nggak bisa lagi karena foldernya udah kita ganti. Kita tinggal ubah, panggil nama foldernya suryaguntur.com. Nah, sekarang udah kayak gini cara manggilnya. Kemudian sebelum kita melakukan instalasinya, kita bikin dulu database-nya. Kita bisa buka phpMyAdmin dari tombol admin ini, atau kita juga bisa langsung ngetikkan localhost phpMyAdmin gitu. Atau kalau misalnya dari depan sini juga ada menunya untuk mengakses phpMyAdmin, itu untuk mengelola. Jadi sebelum kita melakukan instalasi WordPress-nya, kita akan konfigurasi dulu atau kita akan bikinkan dulu database-nya supaya gampang. Nah, sekarang pengelolaan database-nya udah terbuka, kita bisa langsung klik new. Nama database-nya db_web. Ini penamaannya bebas ya, nggak harus ngikutin seperti yang saya buat. Kalau udah kita klik untuk mengakses dan mengelola database yang barusan kita buat, DB Web ini, itu dari Village. Defaultnya itu username-nya root, passwordnya kosong. Ini bawaannya. Tapi kalau kita mau bikin akses sendiri, misalnya user terbaru atau user lain lah ya, username-nya misalnya kita di sini bikin websg usernya, kemudian passwordnya mau kita bikin username-nya ini kita bikin aja lokal, kemudian passwordnya mau dibikin 123456778. Sudah. Kalau misalnya sudah, tinggal kita kasih akses si user yang barusan kita bikin ini. Anggap aja gini lah ya, biar gampang. Usernya kita checklist semuanya aja supaya dia punya hak akses penuh, si Guntur ini. Tapi passwordnya ada passwordnya. Ini kalau sudah, kita langsung klik go. Sekarang kita udah punya database, udah punya password atau udah punya username dan password untuk mengelolanya. Kita akan lanjutkan instalasinya. Langsung aja klik ayo atau klik go. Untuk nama basis data atau nama database-nya tadi kita bikin di sini. Nama database yang tadi barusan kita bikin, DB Web. Oke, kita buat di sini DB Web. Kemudian nama pengguna ini bisa kita pakai, ada dua berarti. Yang pertama root, bawaan defaultnya yang tidak ada menggunakan password. Kemudian ada yang barusan kita bikin, username-nya Guntur dengan password 121-8. Oke, kita akan coba pakai yang root dulu. Begini.
passwordnya, karena nggak ada passwordnya kosongin aja. Localhostnya ini kita biarkan aja localhost. Untuk prefix table-nya, prefix table ini boleh kita rubah. Prefix ini nanti akan menjadi identitas di dalam database-nya. Contohnya kalau ini WP, kita akan ubah jadi SG misalnya. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Kemudian klik kirim, atau sederhananya gini aja untuk settingan di database supaya terkoneksi ya. Tapi kalau mau memakai username dan yang ada passwordnya, kita bisa pakai yang ini. Misalnya Guntur. Passwordnya 123456778. Nah, contoh kayak gini. Langsung kirim. Udah berhasil, kita tinggal jalankan. Artinya proses instalasi udah selesai tadi, tinggal lagi kita konfigurasi untuk penamaan websitenya. Judul situsnya apa? Misalnya web portal. Nama penggunanya, contohnya di sini saya bikin admin. Atau bebas, yang intinya nama pengguna dan password ini yang akan kita gunakan untuk mengelola websitenya nanti. Nah, ini passwordnya saya buat gampangnya aja. Untuk email ini bisa kita isikan email kita pribadi yang sedang aktif ataupun tidak. Contohnya di sini saya bikin info@suryaguntur.com misalnya gitu. Walaupun emailnya belum ada nggak apa-apa, tapi lebih bagus kalau email yang aktif gitu. Untuk bagian ini jangan kita checklist, karena kalau misalnya kita checklist nanti akan tidak dikenali atau tidak akan terbaca oleh mesin pencari seperti Google atau yang lainnya. Oke, kalau sudah kita lanjut install WordPress. Sekarang kita udah berhasil menyelesaikan atau kita udah berhasil menginstal WordPress. Kalau kita buka localhost Surya Guntur, sekarang sudah ada tampilannya seperti ini. Inilah website yang barusan kita bikin menggunakan WordPress. Tapi belum ada apa-apanya nih, belum ada halaman, menu atau yang lainnya. Ini masih polosannya kayak gini. Untuk mengelolanya kita harus login dulu. Nah, pada bagian ini tadi bisa kita langsung klik login, akan diarahkan kita ke halaman login. Atau kalau misalnya kita dari depan langsung begini, kita tambahkan aja. Pastikan ini ada garis miringnya, tuliskan wp strip admin. Juga sama, ini akan mengarah ke halaman login ya. Tadi username-nya itu admin, kemudian passwordnya admin web 009. Masuk. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard yang bisa kita gunakan untuk mengelola website kita tadi. Kita juga bisa rubah di bagian menu pengaturan untuk bahasanya. Kalau yang terbiasa pakai bahasa Inggris atau membiasakan diisi pakai bahasa Inggris, tinggal kita rubah aja bahasanya bahasa Inggris. Kemudian kita simpan perubahan. Sampai sini dulu tutorial untuk menginstal WordPress di local server atau di komputer kita sendiri. Nanti akan kita lanjutkan konfigurasi-konfigurasi lanjutan custom yang lainnya.